Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Harus semangat ya Bapak Ibu, karena semangat adalah obat awal kemenangan orang beriman. Ya, jadi kalau saya khotbah, Bapak Ibu merasa diberkati, mau tepuk tangan, mau amin, itu silakan Bapak Ibu. Ya, tidak apa-apa kan Pak? Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan saya untuk melayani firman Tuhan hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Joni Gunawan. Nama saya Pendeta Joni Gunawan. Saya orang Chinese. Ada orang ada, ya, puji Tuhan ya, haleluya. Dan atas izin Tuhan saya sudah menikah. Tuhan tidak izinkan yang jadi pendamping hidup saya sama-sama suku katanya. Karena kalau enggak mungkin nggak bisa sampai saudara. Iya, baik Bapak Ibu saudara terkasih, istri saya itu suku Sumatera Utara, dari suku orang kita Nias. Ya. Ada orang kita Nias Bapak Ibu? Nggak ada. Hah? Oleh Jakarta. Iya. Iya. Saya sudah memiliki 3 orang anak. Yang ini yang saya bawa ini yang paling bungsu. Ya, yang 2 lagi standby di pelayanan. Pelayanan. Bapak Ibu saudara terkasih, saya gembala jemaat GBA Besar Ketia. Ya. Demikian apa singkat saya. Saya bersyukur saya boleh melayani di tempat ini ya, Bapak Ibu saudara terkasih. Dulu kebetulan daerah sini saya mau buka cabang Bang. Tapi nggak jadi. Nggak jadinya kenapa? Rukunya ini sebenarnya. Iya. Saudara istri saya ada dekat sini. Ya. Tapi waktu itu nggak tertarik saya karena mau fokus bangunan gereja. Jadi nggak terfokus buka cabang kesana kemari dulu, fokus ke gereja asal. Ya. Bapak Ibu saudara terkasih, demikian perkenalan singkat saya. Semoga kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Ya. Hari ini Tuhan mau berbicara dalam hidup saya dan saudara, rahasia hidup berkemenangan. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Di slide ada ya. Roma pasal 8 ayat 37, firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, karena kasih Kristus kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang dunia yang meraih keberhasilan, yang meraih kemenangan, yang meraih kesuksesan. Katakan amin. Kalau hidup saya dan saudara mau lebih lagi mengalami kemenangan demi kemenangan yang berasal dari Tuhan. Karena kemenangan yang berasal dari Tuhan adalah kemenangan yang kekal. Dia bukan instan, dia bukan sementara, tetapi apa? Dilalui melalui proses, dilalui melalui tantangan hidup yang luar biasa. Dan dia akan kita raih kemenangan yang berasal dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara terkasih mau terima langsung dolar turun dari langit, apa Tuhan tidak bisa? Bisa. Siapa bilang Tuhan tidak bisa? Kalau Tuhan mau kau bisa. Tetapi apa? Dia mau mendidik kita menjadi orang, bukan orang yang instan, tetapi orang yang tahan banting, orang yang tahan uji, orang yang setia, supaya ketika kita miliki apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara-saudara, kita mengelola dengan yang baik. Karena apa? Tuhan mau apa yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara adalah berkat anugerah yang bisa kita kelola dengan baik. Artinya apa? Kita bisa dipercaya oleh Tuhan.
Amin. Kalau saya dan saudara ini bisa dipercaya oleh Tuhan dari perkara-perkara kecil terlebih dahulu, percaya mukjizat besar akan terjadi. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, hidup saya adalah hidup kesaksian bagaimana Yesus mengubah saya dari kemiskinan yang puji Tuhan sekarang saya bisa makan. Haleluya. Ya. Yang minimal saya masih bisa makan Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Saya melayani GBI itu sebagai gembala, sebagai pejabat GBI yang kurang lebih baru sebagai pejabat hampir 4 tahun. Masih junior saya. Ya, kalau Pak Gembala tempat ini sudah senior ya. Makanya dalam struktur dia itu di atas saya. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, saya masih baru. Ya. Dulu saya masuk Sumatera Utara nggak dipandang orang. Kenapa? Karena yang saya bawa itu Revo. Ya, keretanya masih ada sampai di rumah saya. Kenapa? Itulah teman saya pergi melayani, diundang belum pakam saya pakai itu. Bawa istri 1, 3 anak. Dulu pada saat belum pegang pelayanan. Terus, iya kerja itu juga yang namanya saya. Bapak Ibu saudara terkasih, saya bukan gembala full timer, tapi saya juga sampai detik ini masih bekerja. Karena apa? Karena masih Tuhan izinkan. Karena dari situ semua berkatnya. Dari semua pekerjaan saya itulah untuk pelayanan, untuk makan kami, untuk semua biaya yang lain, menyekolahkan orang lain dan sebagainya. Bapak Ibu saudara terkasih, jadi saya tahu bagaimana perjuangan Semar untuk mencari uang. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, saya rindu biar pengalaman hidup saya juga bisa Bapak Ibu alami itu semua. Bapak Ibu saudara terkasih, saya awali itu meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Itu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Ya, slide berikutnya. Karena apa Bapak Ibu saudara terkasih? Orang itu maunya gampang, maunya semua baik. Semua seperti apa yang dipikirannya, semua sesuai apa yang direncanakan, dirancang. Tapi ingat, itu semua tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan Bapak Ibu saudara terkasih. Saya datang ke Sumatera Utara itu, ya kesini dikit ya, nanti dibilang ke kanan terus, nggak mau ke kiri. Iya, saya pengkhotbah yang jarang di tengah mimbar Bapak Ibu. Iya, karena memang latar belakang saya itu panggilan saya awal itu menjadi gembala. Tapi di GBI, gembala pembina saya ketika saya masih sebelum pejabat dia bilang, di GBI harus jadi gembala. Kalau enggak, jangan jadi pejabat. Bergumul, minta tanda sama Tuhan. Saya bilang, kalau bisa saya jadi pejabat GBI, maka mau saya mau jadi gembala. Ya itulah salah satu nanti saya sama Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, kadang-kala kita itu maunya semuanya yang enak aja, ya kan? Semua yang instan, semua yang mudah. Tapi ingat, hidup itu bukan membalikkan telapak tangan. Saya datang ke Sumatera Utara itu kurang lebih tahun 2009. Terus sampai 2017 Bapak Ibu kurang lebih 10 kali saya pindah-pindah rumah karena ngontrak. Ya, ngontrak Bapak Ibu. Terus semua nggak enak lah. Pokoknya ya kalau Bapak Ibu yang lagi kondisi ekonominya di bawah pasti tahu apa yang saya maksud ya. Semua orang nggak pandang kita. Kenapa? Alah, siapa lagi? Nanti kalau datang ke keluarga istri, nanti gayanya keluarga istri itu kayak pekeng-pekeng gitu, kayak kaya kali dia, kayak gaya kali. Nanti dia bilang, wah, kayak masuk kali ya. Tapi apa? Halus ganda saja. Iya. Dalam hati saya berdoa Bapak Ibu, karena saya punya iman yang berkemenangan. Apa doa saya? Nanti suatu saat kamu akan bertekuk lutut di bawah kaki saya. Doa orang berkata itu doa yang sombong, silahkan.
tapi iman saya iman yang sangat besar kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, 2017 keluarga saya terheran-heran. Saya alami berkat yang luar biasa sehingga saya bisa beli rumah cash. Bukan kredit, rencana cuma kredit, tapi Tuhan ganti kredit jadi cash. Habis itu kereta itu hanya butuh kereta repo, kata orang kereta butuh-butuh, tapi nggak apa-apa. Bagi saya, itu sebenarnya nggak butuh. Orang bilang aja kereta butuh, iya kan? Kereta saya itu keren. Kalau mau ditanding lawan Supra itu pasti menang kereta saya. Karena apa? Karena mesinnya orisinil. Walaupun sudah pernah ganti mesin, tapi ganti dengan yang orisinil, artinya yang asli. Jadi kalau mau dilaga itu, ya tergantung siapa yang bawa. Kalau Rossi yang bawa, lawan kita pakai CBR, Rossi pakai repo, pasti menang si Rossi. Karena teknik menentukan orang yang berhasil. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika hidup kita itu hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, kita percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun tantangannya, kita andalkan saja Tuhan. Mukjizat itu pasti terjadi Bapak Ibu. Warga istri saya berkata, dari mana kamu punya uang? Ya dari Tuhan Yesus. Masa percuma ketua sinode dia bilang. Karena keluarga istri saya bapak tahu kalau bapak udah ya berbahasa Bataknya ya Pak ya. Bapak udahnya itu ketua sinode gereja lain. Dia nggak suka sama saya karena saya dirayu kayak manapun saya nggak mau buka sinode itu. Saya lompat ke GBI. Dia bilang apa? Dia bilang menantu pengkhianat. Ya nggak apa-apa. Yang penting bukan Yesus yang saya lihat. Amin. Saya nggak pernah minta beras sama dia, saya nggak pernah minta uang sama dia, tapi yang saya pernah minta hanyalah kepada Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, jangan takut, jangan gelisah, jangan kecewa. Andalkan saja sama Tuhan. Kerja dengan setia. Yang diberi apa sama Tuhan, kelola dengan baik. Jujur, setia sama Tuhan. Ibadah. Orang yang anggap jangan takut. Tetap. Saya pernah ke gereja pakai sandal jepit, sampai saya pernah pakai sepatu. Kenapa? Itu semua anugerah Tuhan. Nikmati saja hidup itu. Jangan gelisah. Jangan nggak ada baju baru, nggak mau gereja. Jangan karena nggak ada apa-apa nggak mau gereja. Yang penting hati kita mau ke gereja. Jangan takut. Semua yang kita butuhkan Tuhan pasti siapkan itu semua. Ya, next berikutnya mungkin media tolong dibantu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu kalau kita melihat, kita tahu bahwa hidup itu susah. Itu tuh banyak tantangan, kesulitan yang ada. Firman Tuhan berkatakan apa? Karena kasih Kristus, maka Kristus membuat kita mengalami hidup yang lebih dari orang-orang yang benar. Menjadi pertanyaan perenungan bagi hidup saya dan saudara adalah bagaimana cara rahasia kemenangan hidup yang berkemenangan itu bisa kita miliki. Yang pertama Bapak Ibu saudara terkasih, kita siapkan yang pertama, selalu bersukacita. Filipi pasal 4 ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Amin. Iya. Kalau orang punya masalah, dia bisa happy luar biasa. Happy bukan masih di bibir ya, happy dari hati. Itu baru orang yang mantap di dalam Tuhan. Bapak Ibu mungkin dokter bilang sakit parah. Iya, dokter pernah memvonis saya ketika kerja saya lagi jaya-jayanya. Karena dulu saya tiap bulan harus opname. Lagi kerja saya lagi jaya-jayanya. Bonus saya lagi banyak-banyaknya. Di perusahaan saya lagi the best-nya. Tapi dokter vonis saya, Bapak gak boleh kerja lagi. Ini saya jalan Bapak Ibu. Kalau ikutin apa kata dokter, 2 juta hilang.
Maka nggak ada gereja-gereja harus kalau saya berhenti kerja pada waktu itu, ya kan? Pada waktu itu Bapak Ibu ya, kalau saya berhenti sekarang ya nggak tahu mungkin rencana Tuhan atau kayak mana saya nggak tahu. Bapak Ibu yang terjadi, saya bilang dokter, kamu dokter baju putih, ya kan? Saya dokter jas hitam sebenarnya. Dia bilang, apa maksudnya? Maksudnya Bapak dokter duniawi, saya dokter rohani. Saya punya dokter yang luar biasa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Allah, bulan depan itu Bapak datang lagi omnami. Saya imani Pak, saya nggak akan omnami lagi. Puji Tuhan, kenapa saya nggak omnami lagi? Tuhan kirim COVID di seluruh dunia, maka saya nggak berani lagi ke rumah sakit. Iya, karena dari situ separah apapun saya imani Tuhan, jangan sampai saya jumpa sama dokter ini, nanti saya diedit iman saya. Makanya dulu itu parah kali lambung saya Bapak Ibu, 1 bulan bisa 2 kali kadang-kadang saya menang. Parah, kenapa? Karena lambung itu dari pikiran. Ya kayak mana pikiran nggak berpikir? Kayak mana ini? Tarik sekian, tarik itu selalu naik Bapak Ibu, nggak pernah turun, ya kan? Enak jadi gembala, nggak ada target ini, ya kan? Kecuali di tempat-tempat sebelah lah, ya. Tempat sebelah kan jumlah harus sekian, pemasukan harus sekian, kalau nggak berkurang. Ya. Enak jadi gembala otonom, ya kan? Walaupun kayak manapun, walaupun 1-2 jemaat tetap adalah pemilik owner. Ya kan Pak Anjas? Iya. Coba kalau kita tempat lain itu, setiap di hari Minggu berdoa deh, Tuhan kehidupannya supaya aku nggak di review, nggak dievaluasi. Itu enaknya jadi gembala. Bapak Ibu saudara kasih, kalau jadi pemimpin di dunia sekuler seperti yang saya alami, target kita naik. Ini berpikir kayak mana caranya? Aku bulan ini capai, bulan depan lebih lagi. Jadi ini sudah dirancang. 10 tahun ke depan itu sudah ada di sini saya. Harus bagaimana ketika naik terus, anggota saya akan promosi jabatan, terus saya akan ditinggal, terus bagaimana mempersiapkan semua itu dipikirkan Bapak Ibu. Akibatnya apa? Saya dulu seorang perancang. Sehingga itu menguras semuanya, bukan menguras uang saya nggak pernah terkuras sebagai usaha, tapi menguras tenaga, fisik dan sebagainya. Tapi itu semua tidak apa-apa, karena apa? Saya percaya Tuhan mampu menyembuhkan saya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Kristus memulai yang baik, percaya Kristus akan mengakhiri yang baik untuk kita. Amin. Ketika Tuhan memberkati kita, ada masalah jangan takut. Tuhan akan bantu kita selesaikan masalah itu dan akan membuat kita lebih lagi berhasil. Jangan gelisah, jangan takut. Kalau kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tiba-tiba usaha kita sepi. Kayak mana itu Bapak Ibu? 2020 Bapak Ibu saya hanya terima gaji pokok. Bayangkan Bapak Ibu, yang biasanya puluhan juta hanya terima di bawah 5 juta. Bayangkan. Kalau pakai ini stres luar biasa, kebutuhan banyak. Yang ada keluar terus, bukan bertambah itu rekening, tapi berkurang. Ya. Kalau ada alarm mungkin akan berbunyi. Kalau ditarik kan jadi cip mungkin. Sebagai mungkin kayak mana lah ya. Kalau biasanya itu bertambah, tapi karena ada COVID di tahun 2020, 1 tahun itu tidak bertambah, tapi selalu terkuras. Tapi Bapak Ibu saudara terkasih, kita harus imani, saya imani. Ketika Kristus dulu mampu memberkati saya, menolong saya, maka Kristus juga akan mengubah dan menolong dan memberkati kita. Apa langsung Pak? Biasanya puluhan juta, langsung balik lagi puluhan juta? Enggak, pelan-pelan, step demi step. Kenapa? Kristus mau melihat sejauh mana kita bertahan. Kristus mau melihat sejauh mana kita setia. Kristus mau melihat sejauh mana kita tahan uji dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, milikilah keyakinan
segala perkara, segala penderitaan kita bisa kita tanggung bersama dengan Tuhan. Jangan kita pakai kekuatan manusia kita, jangan kita pakai kekuatan fisik pikiran kita, jangan kita hanya andalkan harta benda warisan dan sebagainya, itu semua akan hilang. Tapi andalkanlah Kristus yang akan membuka jalan bagi hidup saya dan saudara. Ketika tidak ada jalan pun, percaya Tuhan mampu menolong hidup saya dan saudara. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum saya di GBI Bapak Ibu, saya masih di gereja lain, di saudara lain. Tuhan izinkan saya pernah lumpuh Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar kalau orang ambeien itu bisa lumpuh? Nggak pernah kan Bapak Ibu? Nggak pernah. Kan ambeien itu penyakit kecil, jadi biasa. Tapi Bapak Ibu saya pernah alami itu ambeien dan saya lumpuh. Jadi abang ipar saya harus bawa saya pindahkan pagi, dia datang pindahkan saya dari kamar ke ruang tamu. Nanti pulang kerja dia gitu juga. Ketika malam jam 9 dipindahkan saya lagi, baru dia pulang kerja lagi, dia pulang ke rumahnya. Itulah 3 hari, kurang lebih seperti itu. Ya. Ketika isi saya berdoa Bapak Ibu, ada yang ketiga. Ya, kalau sebagai manusia putus asa ya pasti ada pikiran, kok kayak gini gue alami. Orang-orang lain bilang udah operasi aja, tapi saya tidak mau Bapak Ibu. Terus hari ketiga isi saya berdoa tengah malam mau masuk hari ketiga. Terus saya berdoa, saya terbang Bapak Ibu jam 12. Terus saya katakan sama Tuhan, Tuhan itu perempuan yang kamu suruh itu yang jadi istriku. Saya akan ikut aja kata Tuhan. Nah, udah habis itu aku tertidur Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum saya tertidur saya bilang, kalau memang Tuhan mau bisa sembuhkan saya tanpa operasi, maka saya mau melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Bapak Ibu saya bangun jam 5 pagi. Saya itu kan lumpuh kan, lumpuh Bapak Ibu. Tapi saya bisa bergerak dan bangun. Itu puji Tuhan luar biasa. Mukjizat Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa dikatakan secara kata-kata lain. Orang yang lumpuh karena ambeien itu berdiri dan saya bisa jumpai istri saya. Saya bilang sama istri saya sudah sembuh. Dia terkejut, dia nggak percaya. Saya tunjukkan baru dia percaya. Abang ipar saya ketika jam 8 datang, ngapain? Belum keluar itu berdiri nanti jatuh tumbang lagi. Enggak bang, aku udah sembuh. Nggak percaya, saya tunjukkan dia baru percaya. Artinya apa Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan? Ketika kita mau libatkan Tuhan, ketika kita mau andalkan Tuhan, jangan takut. Tuhan akan tolong perkara kita dan Tuhan akan bela hidup saya dan saudara. Berikutnya Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita memiliki keyakinan bahwa Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita. Amin. Kadang-kala kalau keperluan kita banyak, kondisi seperti yang saya alami itu di 2020, pasti ada rasa khawatir dan sebagainya. Nanti nggak perlu di awal dibahas banyak, nanti di sesi yang terakhir akan kita bahas tentang bebas dari khawatir. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, yang pertama rahasianya kalau mau hidup yang berkemenangan adalah selalu bersukacita. Amin. Susah, belajar, mulai praktekkan. Jengkel sama istri. Kalau istrinya menyapa kita, ya berusaha. Kalau biasanya kita buang muka, ya kita hadapi muka kita sama dia. Ya, dia menyapa kita, kita balik menyapa dan sebagainya. Ingat, musuh abadi kita itu bukan orang-orang yang jauh. Orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, menantu kita, anak-anak kita, mertua kita, semua orang-orang yang terdekat sama kita. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, yang kedua adalah selalu berbuat baik. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Artinya apa Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan?
Kita diizinkan Tuhan untuk menjadi berkat, untuk memberkati orang lain. Ketika saudara diberkati Tuhan, Tuhan izinkan kita untuk diberkati, untuk menjadi berkat. Artinya apapun yang ada sama kita, itu Tuhan punya tujuan. Amin. Tuhan punya tujuan. Tuhan kasih kita 5 juta, Tuhan punya tujuan. Jangan difoya-foyakan. Kalau Tuhan berkati kita cuma 1000, Tuhan punya tujuan juga. Jangan lihat yang kecilnya, tapi lihatlah tujuan dan maksud rencana Tuhan yang besar. Dari yang kecil, Tuhan bisa ubah yang besar. Jangan takut. Dari yang tidak berdaya, tidak punya apa-apa, lihat engkau setia, kelola dengan baik yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Saya dulu nggak pernah membayangkan punya mobil Bapak Ibu. Karena apa? Sampai aku beli mobil, Pak, saya tidak bisa nyetir mobil. Dulu saya belajar itu di sini di tol ini sama ipar saya. Ipar saya kan nggak jauh dari sini. Jadi saya itu belajarnya bukan di jalan-jalan yang kecil. Maka kalau masuk gang itu saya nggak pandai. Saya pandainya itu di jalan yang besar. Nah, karena saya belajarnya di tol ini juga. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ingat yang kedua itu Tuhan yang Tuhan mau adalah selalu berbuat baik. Tuhan percayakan berkat yang kecil, jujur, apa yang menjadi bagian Tuhan kita kerjakan, bagian sesama kita beri. Dan kita ingat ketika kita setia, dan kita akan melihat bahwa Tuhan akan lebih setia dan memakai kita, memberkati kita secara luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu saudara terkasih, bebas dari khawatir. Itu agak ada salah dikit diketik. Yang benar adalah Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Memang Tuhan berkata, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika masalah terjadi, keperluan banyak, penghasilan sedikit dan sebagainya, kita mulai khawatir masa depan kita bagaimana, kita memakan apa, kebutuhan dan sebagainya, anak sekolah bagaimana, masa depan kayak mana. Mungkin yang masih jomblo-jomblo berpikir, saya punya jodoh enggak, siapa yang akan menjadi pasangan hidupku dan sebagainya. Bapak Ibu, rekan-rekan muda, jangan takut. Amin. Jangan takut. Mana anak-anak muda di tempat ini, lambaikan tangan. Iya. Ya, jangan takut rekan-rekan muda. Bapak-bapak, ibu-ibu juga yang punya anak, jangan takut. Menantu siapa dan jangan takut semua. Ingat Tuhan akan memberi yang terbaik, yang tepat, yang berasal dari Tuhan. Beri kemuliaan itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya aja Bapak Ibu itu saya pacaran dari SMP sampai kuliah, nggak jadi juga Bapak Ibu. Nah, ya, jangan takut, jangan gelisah. Tuhan akan memberi yang terbaik. Iya. Saya itu Bapak Ibu kadang kala malu aku bersaksi ini. Kenapa? Karena saya dulu dari SD Bapak Ibu sampai sebelum saya jumpa istri saya ini, saya nggak pernah mengatakan cinta kepada wanita, tapi sebaliknya yang terjadi. Iya, saya mau tinggal sama paman saya. Istri paman saya kalau saya pulang sekolah, dia bilang begini, sini dulu. Nah, ini kantong, ya, suruh keluarkan. Pasti di kantong itu ada kertas. Ya ungkapan cinta dari anak-anak perempuan. Saya seperti itu dulu. Ya. Dulu Bapak Ibu saya playboy, kenapa? Saya nggak bilang iya dan saya juga nggak bilang tidak, sehingga nanti banyak perempuan itu saling berantem anak-anak saya. Tapi Bapak Ibu mau tahu yang terjadi, itu semua nggak bisa jadi saya miliki. Kenapa? Tuhan tidak menghendaki. Kalau
Makanya mungkin itulah ya, makanya saya bisa hidup yang berkenan dalam Tuhan. Yang pasti kalau saya tidak ikuti maunya Tuhan, yang pasti yang pertama saya tidak ada di surga utara. Yang kedua, saya nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa? Ketika kita taat sama rencana Tuhan, kemenangan yang akan terjadi. Kalau kita tidak taat, bengkok saja sedikit, berarti kan rencana Tuhan yang lain yang terjadi. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, yang terjadi adalah kalau sama istri saya ini, Tuhan bilang itu, saya nggak mau, saya lawan itu Tuhan. Kenapa? Ya, gengsi Bapak Ibu, gengsi dong. Orang aku nggak pernah menembak perempuan, ini Tuhan suruh saya menembak perempuan. Ya. Terakhir Bapak Ibu, saya harus belajar sama orang-orang yang berusaha dulu mencintai saya. Saya belajar sama mereka kayak mana cara menembak. Dia malah besar sama saya, tapi akhirnya karena kasih Tuhan dia mengajari saya. Setelah itu yang terjadi, saya bertahu istri saya itu mau sama saya, tapi sosok rohani. Saya tanya dulu sama Tuhan, pikiran Tuhan. Ya kan? Saya udah tahu dia mau, tapi dia bilang apa? Saya bilang, Tuhan suruh saya mengatakan ini. Dia bilang, saya tanya dulu sama Tuhan. Saya dalam hati ketawa juga. Mana Tuhan ini? Disuruh saya tembak dia balik pula tanya sama Tuhan. Iya. Tapi Bapak Ibu akhirnya ya hari ke-10 kayak doa novena aja. Ya, kayak apa? Bukan novena apa? Doa menyambut itu Roh Kudus ya. Doa 10 malam Bapak Ibu. Baru semacam itulah baru dijawab. Ya saya mau. Tapi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, yang mau saya katakan adalah jangan takut. Masa mudamu gunakan dengan baik, kerja dengan baik, sekolah dengan baik, engkau pasti berhasil. Saya punya moto kepada semua orang, saya berkata begini, kalau kita berhasil, seorang pria berhasil, 1000 wanita menunggu. Kalau pria gagal hidupnya, gagal, tidak punya apa-apa, tidak punya pokoknya hidupnya nggak beres lah. Ingat, 1000 wanita akan meninggalkan. Sebaliknya, kalau engkau berhasil seorang wanita, 1000 laki-laki menunggu dan mengejar. Kalau engkau tidak beres, sebaliknya terjadi. Jadi hidupmu harus beres di hadapan dengan Tuhan. Kalau saya saudara mau bebas dari segala kekhawatiran, mau masa depan kita, mau hidup kita seperti apa dan sebagainya, yang pertama adalah hiduplah kuat dalam doa. Punya waktu berdoa sama Tuhan. Amin. Berdoanya bagaimana? Jangan berdoa begini, Tuhan. Maksud saya jangan tiru doa saya dulu ketika saya masih anak muda Bapak Ibu ya. Doa saya gini, Tuhan, saya mau pasangan hidup saya nanti begini semua syarat, banyak kali syaratnya. Ya kan? Pertama apa? Pertama pintar, habis itu apa? Cantik, habis itu putih, begini. Kalau Tuhan tidak mau, nggak akan terjadi itu Bapak Ibu. Ya, mau gantung diri pun kita. Ada orang yang bunuh diri karena putus cinta. Makanya itu jangan salah doa. Doamu adalah dibawa doamu dalam penyembahan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Doa yang terbaik, apapun masalahmu, apapun kekhawatiranmu, ekonomi, penyakit dan sebagainya, berdoa di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Udah maaf Bapak Ibu, makan semangat. Ya, doanya harus pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Mau menangis, mau teriak kepada Tuhan. Kau usah berkata Tuhan, aku mau tidur yang baik. Tak perlu. Kenapa? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan saat ini dan ke depan. Amin. Berdoa dalam pujian dan penyembahan. Yang kedua, bebas dari khawatir, bersyukur atas apa yang sedang terjadi, atas apa yang sudah kita alami dari Tuhan.
bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Maka lihat, engkau dan saya dipakai Tuhan luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu, beri diri kita alami damai sejahtera dari Tuhan. Kalau sakit hati, nggak usah dipendam-pendam Bapak Ibu. Kalau dipendam itu benci jadi apa? Balas dendam. Kalau balas dendam nggak terjadi, psikopat. Tahu psikopat Bapak Ibu? Pembunuh, tiba-tiba dia membunuh. Orang baik belum tentu tidak memiliki psikopat Bapak Ibu. Ingat ya, mau pendeta kayak dia, mau aparat kayak dia, mau orang gelandangan pun dia, ada psikopat itu. Semua orang kalau terlalu hidup tidak bisa menguasai diri karena dia benci, awal dari benci dia marah, dendam dan sebagainya, nggak sampai puncaknya terjadi psikopat itu. Kelihatan selama ini bahagia dan sebagainya. Kenapa dia bisa psikopat? Karena apa? Dia tidak bisa mengelola hati. Jadi jangan ada psikopat di tempat ini. Amin. Yang ada adalah bawa jiwa kepada Tuhan. Jangan bunuh jiwa, tapi bawa jiwa kepada Tuhan. Kenapa? Nanti yang ditanya bukan berapa orang yang kamu bunuh, tapi berapa jiwa yang kamu bawa untuk Tuhan. Kita percaya ketika kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan, maka kita akan melihat hidup kita akan mengalami keceriaan. Makanya bisa sukacita, bisa berbuat baik, bisa bebas dari segala kekhawatiran. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah rahasia kalau kita mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, selalulah bersukacita. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Selalu berbuat baik. Yang ketiga, bebas dari khawatir. Kita percaya Roh Tuhan yang akan mengingatkan kita dan membuat kita semakin hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Amin.